Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kuliah matematika dasar ya, barisan aritmetiknya, matematika. Barisan aritmetik seperti ini ya, dari kecil ke besar, besar ke besar. Pertambahannya tetap ya, ini sebagai rate sebetulnya rate ya, pertambahannya tetap ya. Kita lihat di sini saja jadi 2, jadi 3, jadi 4 ya. Ini pertambahannya 1 ya, rate-nya 1. Dan ini coba pertimbangkan barisan bilangan berikut ini ya. 2, 4, 6, 8, 10. Kalau bentuk pertama ditonjolkannya 1, 2, 3, 4, 5. Berapa yang cukup ke-8 pada barisan aritmetika itu? Berapa yang cukup ke-8 pada aritmetika itu? Ini baru ke-5 kan? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8. Nah, belum tahu kan? Pilihannya ya. Apakah 14, apakah 16, apakah 18, apakah 20, apakah 22 ya. Jawabannya adalah B ya, 16. Kenapa? Alasan barisan itu disebut sebagai barisan hitung karena selisih beda di antara dua suku berturutannya adalah 2. Sebagai contoh 6 kali 4, 2 kan. Ini diketahui sebagai selisih umum. Suku berikut dalam barisan dapat ditemukan dengan menambahkan selisih umum ke suku terakhir ya. Oh kan mula-mula 2 kan. 4, 6, 8. Tambah 2, 10, 8 kan. Sebagai suku kelima. Tambah 2 lagi suku 6, 12. Tambah 2, 12. Tambah 2 lagi suku 7 dari 14 ya. Tambah 2 lagi suku ke-8 jadi 16. Jadi jawabannya adalah 16B ya. Kemudian bayangkan lagi barisan berikutnya A1, A2, A3, A4, A5. Di mana AN adalah suku ke N dari barisannya. Ini A5, A6, A7, A8, A9, A10 ya. Ada A6, AN ya. Suku terakhir. Selisih umum di antara dua suku berturut-turut adalah D. Nah, selisih antara A2 dengan A1, A3 dengan A2, A4 dengan A3, A5 dengan A4 adalah D ya. Berapa A8 dalam bentuk A5 dan D ya, berapa? Berapa harga A8 tetapi dinyatakan dengan A5 ya. A8 dengan A5 per 3D. A8, A5 per 3 A1. Pilihannya ini ya. Terakhir bening ya. Mana? Jawabannya adalah A ya. Ini A. A8 sama A5 tambah 3D. Alasan suku berikutnya dalam barisan dapat ditemukan dengan menambahkan selisih umum ke suku terakhir. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ya. Nah ini plus D, plus D, plus D. Hanya 3 kali selisih umum telah ditambahkan ke suku kelima untuk mencapai suku ke-8 ya. Jadi A8 adalah A5 ditambah D, tambah D, tambah D ya, sama A5 ditambah 3D kan. 3D. Catat bahwa suku pertama tidak perlu diketahui ya. Sebagaimana kita tahu dari pernyataan berikut. Hal ini menolong agar dapat mengungkapkan suku barisan dengan melihat pada suku pertama. Tapi untuk menghitung suku yang keberapa gitu, tidak selalu diperlukan berapa suku pertama ya. Asal suku dekatnya tahu, bisa ya. Bayangkan juga barisan bilangan berikut ini. A1, A2, A3, A4, A5 ya. Di mana AN adalah suku barisan ke N. Selisih umum di antara dua suku berturutan adalah D. Berapa A8? Dalam bentuk A1 dan D ya. Sekarang ditanyakan berapa A8 dalam bentuk A1 dan D. Nah, ya. A8 apakah A8 A1 dikalikan dengan A1 atau A8 sama A1 sama 6D. A8 sama A1 sama 7D. D adalah selisih umumnya. Atau beda lah bahasa kita ya. A8 A1 tambah 8D. Ning.
Jawabannya adalah C ya. A8 sama dengan A1 ditambah 7D. Alasan suku berikut dalam barisan dapat ditemukan dengan menambahkan selisih umum kepada suku sebelumnya. Mulai pada suku pertama, selisih umum harus ditambahkan 7 kali untuk mencapai suku ke-8. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 ya. Tambah D kan jadi A2 ya. Dari A1 menjadi A2 ditambah D. Menjadi A3 tambah D juga untuk menjadi A4 dari A3 ya. Begitu juga 6 ditambah D dari A5. A8 juga ditambah D dari A7. Sehingga A8 dengan A1 ditambah dengan 7D ya. 7D. 7 kali ya. Catat bahwa kita tidak menambahkan 8 kali ke selisih umum. Jadi bukan A8 itu bukan A1 tambah 8D bukan ya. A1 tambah 7D itu A8. Untuk mencapai suku ke-8. Jika kita mulai pada suku pertama. Bayangkan juga barisan bilangan berikut ini. A1, A2, A3, A4, A5. Di mana AN adalah suku barisan ke N. Selisih umum di antara dua suku berurutan adalah D. Berapa AN? Dalam bentuk A1 ya. Ini pilihannya. AN sama dengan A1 plus N kali A1. AN sama dengan A1 plus N minus 1 A1. AN sama dengan A1 plus ND ya. DAN sama dengan A1 plus N minus 1D. Nah, mana ya? Ini lihat ya. Ini jelas salah ya. Ini pun salah. Pilihannya D kayaknya. Ah, betul jawabannya D ya. Bayangkan nilai beberapa suku pertama adalah A1 plus 0D ya. A2 A1 plus 1D. Ini kita akhirnya ini secara induksi ya. Dari 1, kedua, ketiga, 4 induksi akhirnya AN sama dengan A1 plus N minus 1D. Catatan bahwa selisih umum ditambahkan ke A1. N minus 1 kali ya. Bukan N kali. Ini karena selisih umum tidak ditambahkan ke A. Untuk mendapatkan suku pertama ya. Juga catat bahwa suku pertama tetap AJ. Nah, tetap AJ ya, suku pertama. Dan dia tidak menggandakannya untuk mendapatkan suku kemudian ya. Nah, barisan aritmatik berikut ini nah, berapa ya? A1 tidak diketahui, A2 tidak diketahui, A3 tidak diketahui. Diketahui ini adalah A4 dan A5 ya. Seterusnya pun tidak. Sekarang kita tanyakan lagi. Berapa suku ke-21 pada barisan itu? Ini bagaimana ya? Pertama, kedua, ketiga tidak diketahui. Ini suku 5, suku 6 diketahui. Suku 7 enggak. Ditanyakan A21 dari barisan itu berapa? Mana ya? A21 sama 6 tambah 20 kali 5. A21 tambah 21 tambah 20 kali 5. A21 tambah 21 tambah 21 kali 5 dan seterusnya ya. Tunjuk, temukan nilai selisih umum dan suku pertamanya. Nah, selisih umum berapa? 1 kurang 6 ya. 1 kurang 6 adalah min 5 ya. Berarti D adalah min 5. Ya, N A1 sama A1 tambah A1 kurang 1. 20 kan? 20 kali 20 kali D. D adalah min 5 ya. Nanti ketemu lah. Tapi ini harus tahu juga A1 ya. Selisih umum adalah nih D. A5 dikurangi A4 min 5 ya. Mengurangkan selisih umum dari AN memberikan AN min 1. Ini memberikan A1 plus 1. Menggunakan rumus AN dengan A1 plus M min 1D. Kita dapatkan bahwa A21 adalah 21 ya. Plus 21 kurang 1 kali min 5. Min 79 ya. A1 E21 ya. AM-1 katakanlah AM-1 di sini adalah AM-1 adalah 6, AN-nya adalah
1. Nah, kan nanti ketahuan berapa A1-nya. Min 5 ya. Sini min 5 berarti 6 ke ini tambah min 5 berapa? 11 nih kan. 11 tambah min 5 atau 11 tambah 5 ke sini 16 ya. 16 tambah sini tambah 5 ada 1 ya. Ini 21. Jadi gara-gara ini ketahuan 21 dari sini ya. Ini barisan aritmetik barisan hitungnya min 5. Berarti di suku ketiga haruslah tambahkan 5 dari 6 ya, 11. Suku kedua harus tambahkan 5 dari suku ketiga, 11 itu 16. Suku pertama adalah 16 ditambahkan dari suku kedua 16,5 21 ya. Jadi A1 21. Jadi ada setelah min 9. Berapa banyak bilangan di antara 23 dan 10 23 ya, termasuk bilangan 23 dan 10 23 itu? Berapa? Berapa banyak bilangan di antara ini ya? Nah, ini ya, berapa? Apakah ini? Apakah 998, apakah 999, apakah 1000, apakah 1001, apakah 1002? Ada berapa bilangan? Bilang bulat maksudnya ya, bilang bulat di antara 23 dan 10 23. Petunjuk. Bayangkan barisan aritmetik dengan A1 23 ya. A1 23 kan. AN 10 23. Dan D sama 1. Nah, bilangan ini, bilangan bulat kan. Maka AN adalah A1 plus M-1 kali D. 10 23. Ini 23 ya. Jadi 1000. N kurang 1. 23 kurang 1, 22 ya. 22 kali 1. Apa ya? Ini ya. Atau 23. AN 23 ya. Di antara ini ya. Ada berapa nih? D jawabannya ya D. Sebut 1. 1. Jawabanlah bukanlah hanya 1023 dikali 23 yang 1000 ya. Bayangkan jika kita ingin menemukan jumlah suku di antara 1 dan 10, rumus di atas memberikan 10 kurang 1, 9 ya. Dan tentu saya salah. Lihat sebuah barisan aritmetik dengan A1 sama 23 dan AN sama 10 23 ya. Jadi A1-nya 23, AN-nya 10 23. Selisih umum D bagi bilangan berurutan adalah 1. D sama 1. Jawaban bagi N, kita dapat menemukan bilangan suku untuk suku N lah 10 23 ya. 23, M23, M ini 1, D ya. M1D sama ini ya, tetap aja. 23 dikali 23. Nah, jadi N adalah ini 10, 00 atau 1000 tambah 1, 1001. Sebab 1023 adalah suku ke 1001 dalam barisan dimulai pada 23. Maka akan ada 1001 bilangan di antara 23 dan 1023 ya, bilangan bulat. Dalam barisan aritmetik khusus A1950, A30 sama 80, berapa selisih umum atau D atau beda ya untuk barisan ini ya? 30. A30 ketahui 80, A19 ketahui. Berapa D-nya? Jawab C ya. C 30 per 11. Metode 1. Untuk mendapatkan A30 dari A19, maka 19 kali selisih umum harus ditambahkan ke A19. Seperti ini ya. A30 sama dengan A19 ditambah 11D. A30 dengan A19 sama 11D. Berarti 30 sama dengan 11D. Ya.
A30 80, A19 50. Jadi 80 kurang 50 adalah 30. Berarti dia adalah 30/11. Metode kedua, gunakan rumus A19 dan 30 dalam suku A1. Diketahui sebagai berikut. A19 sedangkan A1 plus 18D. A30 A1 plus 29D. Kurangkan A30 dari A19. Memberikan A30 ke A19. Dengan 11D ya. A30 di 80 kan. A19 50 di 80 kurang 50 30 ya. 11D ya. Jadi 30/11. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. Jawabannya ini C ya. 30/11. Bedanya D atau difference atau beda ya. Pernyataan A melalui E menunjukkan bahwa masing-masingnya adalah barisan aritmetik ya. Ini barisan aritmetik. Dari barisan hitungan. Ada barisan aritmetik mana bahwa nilai A10 adalah terbesar. Jadi A10 terbesar di mana ya? Apakah pada A? A1 10, D yang 2. Aku berapa? A1 15, D 9/3. A11 30, A12 20. A20 9 40. D 92. A20 sama 40, D 9/3. Dari kesemua deret ini atau barisan ini, mana suku 10 yang terbesar? Berapa? A10 paling besar dari mereka ini ya. Jawabannya E ya. Alasan adalah mudah untuk menghitung A10 dalam barisan A. Karena A1 dan D diketahui. Itu 10 tambah 9 kali 2, 28 ya barisan A nih. A10 adalah sedangkan A1 tambah 9 kali 2 ya. 18 kali 2, 9 kali 2, 18. 18 tambah 10, 28 yang A ya. A10-nya. Yang B, barisan B mulai pada 15. Tetapi selisih umum ternyata negatif. Maka semua suku pada pernyataan B ternyata kurang daripada 15 ya. Ini. A10 sama dengan A1 ditambah 9 kali D ya. 9 kali D, 9 kali min 3, min 27. Min 27 ditambah dengan 15. Jadi berapa? Min 12 ya. Kurang dari 12. Dalam barisan C kita bisa lihat bahwa selisih umum adalah 10. Barisan C ya, selisih umum adalah 10 ya. Nah ini kena 11, 12. Berarti D adalah 10 ya. 11 min 10 lah, min 10. Ini harus min 10. Barisan C kita bisa lihat bahwa selisih umum adalah 12, 11. 20 kurang 11 ya. Saya harus min. Ini harus minnya dalam barisan C. A12 kali 11, 20 kurang 30 adalah min 10. Ini harus min 10. Nah 10 dengan 40. 40 suratnya. A12 20, A11 30 berarti A10 adalah 40 kan. Nah, ini harusnya min 10 nih. Dalam barisan D agar diperoleh nah D2 ya 20 40. A10 dari A20 kita harus hitung mundur dengan 2 dimulai pada 40 nih. A18 38. A18 36. A17 34. A16 32. Mundurnya kurangnya. Jadi kecil daripada 40. Untuk mendapatkan A10 dalam barisan E, kita masih hitung ke atas dengan 3 mulai pada 10, 40 ya. Karena selisih umum negatif. A10 dalam barisan ini adalah terbesar ya. Di A20 tambah 3 ya, 43. A19-nya. A18 46, oh besar ya. Kalau besar, A10 adalah di E ini. Oke baiklah, sampai sini ya. Kita minggu depan kita
demikian.